Assalamualaikum. Hai adik-adik, berjumpa lagi dengan saya Kak Intan. Pada kesempatan kali ini, kakak akan mengajak adik-adik untuk belajar mengenai spermatogenesis. Apa itu spermatogenesis? Yuk cari tahu bersama di video ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, maka kakak mengajak adik-adik untuk memencet tombol merahnya, subscribe, like, share, dan komen agar channel ini terus berkembang dan adik-adik mendapatkan informasi terbaru mengenai pembelajaran. Pada video ini kita akan belajar mengenai spermatogenesis. Adik-adik, apa ada yang tahu apa itu spermatogenesis? Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma. Spermatogenesis ini terjadi di tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus memiliki dua kata, yaitu tubulus dan seminiferus. Tubulus di sini berasal dari kata tubula. Tubula artinya adalah saluran. Sedangkan seminiferus berasal dari kata semen, yaitu artinya adalah sperma. Nah, jadi tubulus seminiferus adalah saluran yang panjang dan berkelok-kelok tempat terbentuknya sperma. Proses pembentukan dari sperma berawal dari calon sperma atau yang kita sebut dengan spermatogonium. Nah, spermatogonium atau calon sperma ini bersifat diploid atau 2N. Adik-adik masih ingat kan apa itu sel diploid? Sel diploid adalah sel yang memiliki jumlah kromosom berpasangan. Nah, setiap spermatogonium di dalam tubuh laki-laki akan mengalami pembelahan sel. Pembelahan sel ini adalah pembelahan sel secara mitosis. Nah, spermatogonium yang membelah secara mitosis akan membentuk spermatosis primer. Spermatosit primer ini bersifat diploid atau 2N. Setelah itu, spermatosit primer akan melakukan pembelahan meiosis 1. Nah, spermatosit sekunder yang bersifat diploid ini akan mengalami pembelahan sel secara meiosis. Pembelahan meiosis ini adalah pembelahan meiosis yang pertama. Pada pembelahan sel meiosis yang pertama ini akan menghasilkan primatosit sekunder. Nah, primatosit sekunder ini memiliki kromosom yang haploid. Setelah itu, primatosit sekunder akan melakukan pembelahan meiosis yang kedua. Di pembelahan meiosis yang kedua akan menghasilkan 4 spermatid yang bersifat haploid. Keempat spermatid ini akan berkembang dan akan membentuk sperma. Sperma yang matang tersebut akan memiliki sel yang haploid dan bersifat fungsional. Sperma yang matang tersebut kemudian disalurkan menuju epididymis ke vas deferens. Setelah sperma yang matang dari vas deferens, maka sperma ini akan melanjutkan perjalanannya menuju ke vesikula seminalis.
Sperma dari tubulus vesicula seminalis ini akan berlanjut menuju ke uretra. Dari uretra, sperma ini akan dikeluarkan dengan proses ejakulasi. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat kakak mengenai proses spermatogenesis yang terjadi pada laki-laki. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk membantu adik-adik belajar. Kak Intan undur diri dan sampai jumpa di kesempatan lainnya.